Selamat pagi para sahabat GKI Klasi Solo dimanapun para sahabat berada. Kiranya kasih karunia Allah boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan para sahabat semuanya. Para sahabat GKI Klasi Solo yang dikasih Tuhan, menjadi murid-murid Yesus itu tidak selalu enak. Kadangkala atau bahkan seringkali kita berjumpa dengan ketidaknyamanan. Kita berjumpa dengan masalah, kita berjumpa dengan persoalan yang ada silih berganti di hadapan kita. Dan hal ini sudah disadari oleh Tuhan Yesus pada waktu itu ketika ia masih ada bersama-sama dengan para murid-muridnya. Oleh karena itu dia mengatakan di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Ia mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Serigala yang akan dijumpai oleh domba-domba. Kita sebagai domba-domba Yesus, kita akan ada di tengah-tengah serigala. Entah itu serigala yang benar-benar berwujud serigala, atau serigala yang memakai pakaian domba, atau artinya serigala yang berkamuflase, yang seakan-akan dia bukan serigala, tetapi sebenarnya dia adalah seekor serigala. Nah, kita sebagai domba, pertanyaannya adalah mampukah kita melawan serigala-serigala itu? Tentu sebagai domba-domba kita akan mengalami kesulitan, bahkan mungkin sesuatu hal yang mustahil bagi kita untuk melawan serigala-serigala itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah pesan kepada kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ular di dalam kehidupan orang-orang Timur Tengah dianggap sebagai seekor hewan yang cukup mampu untuk bertahan dari bahaya. Ular ini cukup cerdik untuk bertahan dari berbagai macam bahaya yang ada, yang menghadang di dalam kehidupannya. Sementara merpati itu adalah binatang yang sebenarnya mudah ditipu. Nah, kita diajak untuk cerdik seperti ular, artinya kita diajak untuk waspada dan tidak lengah di dalam segala situasi dan kondisi yang kita jumpai. Waspada dan tidak lengah. Kadangkala hal-hal yang seakan-akan orang mengatakan, wah baik, tapi belum tentu di balik itu ada sesuatu hal yang benar-benar baik. Tapi kadangkala pula ketika orang mengatakan cukup keras pada hidup kita, tetapi itu juga kadangkala belum berarti itu menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kita diajak untuk waspada dan tidak lengah terhadap berbagai macam hal yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Sekaligus kita juga diajak untuk tulus seperti merpati di dalam kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di sekitar kita, di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk memberitakan dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu dengan tulus, ikhlas, dan juga tentunya dengan penuh sukacita. Namun juga sekali lagi kita kemudian tidak menjadi bodoh seperti merpati, gambaran merpati yang bodoh itu. Karena kalau kemudian kita menjadi bodoh, maka ketulusan kita, kasih kita itu kemudian akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan selain dua hal itu, tentunya kita diajak untuk terus berpaut erat kepada Tuhan Yesus. Kita diajak untuk terus bersandar kepadanya, karena tanpa kuasanya, tanpa pertolongannya,
kita niscaya tidak akan mampu untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mari terus bersandar kepadanya, terus melekat erat kepadanya, dan mohon pertolongannya. Karena hanya Dialah yang akan memampukan kita, Dialah yang akan menolong kita di dalam kita menjalani hari-hari kita sebagai murid-muridnya di masa kini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.